Kalau OSCE waktu kalian terbatas, jadi lakukan pemeriksaan yang penting. Yang penting itu keadaan umum, tanda vital, kemudian yang ketiga yang sesuai dengan kasus. Ya, kalau kalian presentasi kasus atau sajian kasus di bangsal nanti koas harus lengkap. Ya, tetapi dengan penekanan pada pemeriksaan khusus yang sesuai lagi dengan kasus gitu ya, bedanya seperti itu. Lihat situasi. Kalau OSCE bisa langsung periksa sesuai kasus. Kalau kasusnya di bangsal ya lakukan secara lengkap ya, dengan penekanan tertentu. Ya, jadi keadaan umum, keadaan pasien secara umum ya, yang dinilai adalah kesadaran ya, tanyakan pada penguji, dok kesadarannya bagaimana. Oh, kesadaran komposmetis. Kemudian apalagi dari keadaan umum yang ditanyakan? Kesadaran, terus status gizinya bagaimana. Oh, gizinya kesannya adalah baik. Bukan sih, padahal saya udah mandi ya. Ya, jadi tanyakan keadaan sakitnya bagaimana. Oh, keadaan sakitnya sakit ringan ya. Kesadaran komposmetis ya. Kemudian tanda vital, dia datang dengan demam apa enggak? Demam. Demam berarti periksa tekanan darah, suhu. Tekanan darah dilihat ya, mindset anak tersedia atau enggak. Kalau nggak tersedia, Tanyakan. nggak usah ditensi, nggak apa-apa ya. Suhu yang jelas wajib ya, taruh di lengan kiri ya, di ketiak. Kemudian periksa RR dan satu lagi apa? Nadi ya. Nadi dengan di arteri radialis boleh ya. Terus RR kita letakkan telapak tangan kita di sini boleh, di dada atau di perut ya, atau melihat dengan dari samping ya, secara sejajar ya, gerakan ya. Sudah didapatkan, sudah lakukan, baru tanyakan. Jangan belum apa-apa langsung dok tanda vitalnya berapa gitu ya, kita akan lihat. Jadi lakukan, tanyakan, lakukan. Nah, kemudian setelah itu langsung pada pemeriksaan neurologis ya. Kita lihat kepalanya, bentuk kepalanya bagaimana dok ya, karena hubungannya dengan apa kepala? Dengan otak ya. Bentuk kepala mesomosefal ya. Meso apa normal sih? Bentuk kepala normal ya. Kemudian lingkar kepala, jangan lupa ya, diukur lingkar kepalanya ya melalui glabella dan occipital ya, berapa senti ya. Kemudian periksa turun ke bawah, periksa mata. Apa yang kita periksa? Refleks cahaya ya. Kita lihat kalau kena center dia akan miosis ya, miosis. Di sini miosis, sana miosis enggak? Ya dilihat ya. Kemudian bergantian sambil kita melihat ukuran dari pupil isokor atau anisokor. Yang normal adalah refleks cahaya positif kanan kiri, kemudian pupil isokor ya. Kalau pupilnya anisokor, refleks cahaya satu sisi melambat ya, itu artinya ada apa? Ada massa intrakranial, ada tumor ya. Oh, ternyata normal, refleks cahaya normal, pupil isokor ya, isokor sama besar kan. Kita turun ke leher, kita periksa apa? Kaku kuduk ada atau tidak ya. Kita gerakan secara pasif, kita fleksikan ya. Dagu bisa dengan mudah nggak menyentuh dada ya. Kalau bisa menyentuh dada dengan mudah, kita katakan kaku kuduk negatif. Kalau kaku kuduk positif artinya rangsang meningeal positif. Rangsang meningeal positif artinya
ada radang pada meningan, ada meningitis gitu ya. Jadi jangan langsung positif berarti meningitis, enggak, artinya tanda rangsang ada tanda rangsang meningia ya, atau rangsang meningia positif ya. Ini adalah kaki kudu, kemudian Brudzinski 1 kita lakukan fleksi pada sendi panggul satu sisi, maka kalau positif sisi yang kontralateral akan fleksi juga ya. Itu Brudzinski 2, maaf. Kalau Brudzinski 1 kaki kudu ini difleksikan, dagu salah satu dari ekstremitas akan fleksi. Ini Brudzinski 1 ya. Dan cukup ya, ada 3 kaku kudu, Brudzinski 1 dan Brudzinski 2. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisiologis, refleks fisiologis, refleks bicep dan tricep ya. Bicep kita ketok di sini ya, di tendon. Kalau positif berarti dia akan fleksi. Kalau tricep kita ketok di sini, dia akan ekstensi ya. Yang normal positif atau negatif? Positif. Akan tidak normal kalau dia refleksnya negatif atau refleksnya meningkat. Negatif artinya apa? Nanti dulu ya. Lanjut dulu dengan refleks patologis. Patologis kita periksa Babinski ya. Kita berikan goresan dari lateral ke medial. Positif kalau kakinya bukan jari ya. Kemudian satu lagi buat goresan di dorsum pedis dari lateral ke medial. Ini apa namanya? Cadok ya. Akan mekat juga. Satu lagi open hand ya. Refleksnya sama, jari-jari akan mekat. Nah, kalau ada ensefalitis berarti ada lesi di upper motor neuron, maka refleks fisiologisnya gimana? Meningkat. Refleks patologis positif atau negatif? Positif. Dan ekstremitasnya spastis, kaku ya. Spastis di bengkok ini susah ya. Spastis ya, itu lesi upper motor neuron. Contohnya salah satunya adalah encephalitis, dia ada sesuatu ya. Kemudian kalau refleks fisiologisnya menurun, refleks patologis negatif, terus ininya ekstremitasnya lemes, lesi yang sifatnya LMN, lower motor neuron, itu dia sifatnya paraparese atau tetraparese ya. Kejadiannya biasanya di sini nih, di medula spinalis ya, ada fraktur, ada radang ya, medula spinalis. Pokoknya dia udah di luar dari intrakranial ya. Tuh. Berarti kejang demam ya. Kalau kejang demam itu kita bedakan dengan meningitis encephalitis. Selain dari anamnesis tadi ya, sifat dari demamnya ya. Kalau kejang demam itu tinggi mendadak ya, dan waktunya demamnya itu nggak ada 24 jam. Kalau untuk meningitis encephalitis kejangnya lebih dari 3 hari ya, lebih dari 24 jam ya. Kemudian dari pemeriksaan neurologis pasti ada kelainan ya, kita temukan. Nah, akan tetapi pada anak di bawah 1 tahun ya, 6 bulan sampai 1 tahun, itu refleks patologisnya masih positif ya. Terus ya, selain refleks patologis positif, terus tanda-tanda pemeriksaan fisiknya nggak jelas ya. Yang rewel kan susah kita periksanya ya. Karena itu perlu nanti kita ke nomor 3, usulan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa yang akan kalian usulkan? Misalkan ini semua negatif, refleks fisiologis positif, refleks patologis negatif. Sekarang usul pemeriksaan penunjang apa yang akan
kalian usulkan? Anaknya 3 tahun, pemeriksaan darah rutin ya. Dari darah rutin apa yang kamu mau lihat? HB, leukosit, trombosit, DIV-CON. Kamu mau lihat leukositnya ya. Leukositnya, lihat DIV-CON-nya juga bisa ya. Kalau leukositnya tinggi, kemungkinan memang ada infeksi bakteri ya. Dilihat nanti dominasinya apa, neutrofil apa limfosit. Kalau neutrofil memang dia dominasi neutrofil, berarti memang infeksinya bakteri. Kalau limfosit ke arah virus ya. Dan kalau virus biasanya leukositnya normal atau agak rendah ya. Trombosit juga gitu, normal atau agak rendah ya. Nah, tapi kalau kasusnya kejadiannya anaknya umur 1 tahun dengan pemeriksaan neurologis yang tidak jelas ya, anaknya rewel, kamu perlu 1 pemeriksaan penunjang lagi. Apa? Meskipun dia demamnya 1 hari, tinggi mendadak, nggak ada tanda-tanda dari anamnesis kok tidak mengarah ke meningitis encephalitis ya, ekstremitasnya nggak kaku, tapi kamu mau periksa refleks fisiologis patologis, susah nih, anaknya rewel. Ada 1 pemeriksaan lagi. Apa? Lu dokter umum dong. Kamu dokter umum di rumah sakit tipe D, jangan CT scan dulu, itu mah dokter saraf kan ya. Apa? Lumbal fungsi ya. Kita lakukan lumbal fungsi kan 0 sampai 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan. Saya sekarang suka error nih. Ya, 6 bulan sampai 12 bulan itu lumbal fungsi itu wajib. Kenapa wajib? Karena refleks patologis masih mungkin positif. Yang kedua, pemeriksaan neurologis sulit untuk diinterpretasi. Ya. Itu 6 sampai 12 bulan. Nah, kalau 12 bulan sampai 18 bulan dilakukan, itu dipertimbangkan. Kalau tadi diwajibkan, yang ini dipertimbangkan ya, kalau kita masih ragu-ragu dengan pemeriksaan kita ya. Nah, kalau di atas 18 bulan itu pemeriksaan neurologis itu sudah lebih nyata, lebih terlihat. Kalau misalnya memang positif, refleks patologis positif ya positif gitu ya. Aku kuduk ya jelas ada ya, kelihatan ya. Kalau memang benar-benar anaknya kaku gitu, nggak bisa, emang ini lehernya disuruh nengok-nengok gitu, dia nggak bisa ya, yang benar kaku ya. Ekstremitas juga kaku ya, kalau misalnya encephalitis itu kelihatan sekali. Pernah lihat opistotonus nggak? Opistotonus itu kondisi yang kaku, jadi saking kakunya itu begini ya, terus kita masukin tangan kita di belakang itu bisa dalam posisi, karena dia sangat melengkung ininya, saking kakunya ya. Nanti dilihat di Google ya, dari gambarnya opistotonus itu pada encephalitis itu kelihatan sekali ya. Jadi kalau 6 sampai 12 bulan itu wajib ya, kalau fasilitasnya ada diperiksa. 12 sampai 18 dipertimbangkan. Di atas 18 bulan itu dengan pemeriksaan neurologis yang baik gitu ya, itu kita bisa membedakan ini refleks patologis positif atau tidak ya. Jadi ngebedainnya selain dari anamnesis, itulah bedanya demam, kejang demam dengan meningitis maupun encephalitis. Dan tadi kalau ada naturalisasi ya, disebut naturalisasi, ada pupil yang anisokor atau apa namanya, efek cahayanya itu melambat 1 sisi. Nah, itu berarti ada massa itu bisa tumor, bisa cairan ya di salah 1 sisi. Nah, nanti baru tuh CT scan ya, kalau kita menduga ada massa, CT scan. Kalau meningitis ketahuan nggak dari analisis liquor cerebrospinal? Ketahuan ya. Kalau nanti ternyata dari lumbal fungsi hasilnya normal ya, jernih. LCS itu jernih seperti air, kadang-kadang ada sedikit kayak benda-benda yang berterbangan, tapi dia pada dasarnya jernih ya, seperti air putih gitu ya,
cuman kadang-kadang ada pecah-pecah sedikit, yaitu normal. Nah kalau meningitis penyebab tersering kan bakteri, itu seperti ini, seperti nanah, pernah lihat nanah, ingus hijau, nah kayak gitu, kuning atau hijau, kental, ya agak sulit. Itu meningitis bakterialis. Kalau encephalitis penyebab terseringnya adalah virus. Jadi LCS-nya bisa normal atau warnanya kuning, agak sedikit kuning, kayak urin tapi lebih muda, ya. Itu encephalitis. Ini secara umum, saya bicara secara umum ya. Jadi kalau LCS-nya normal, putih, bening gitu, berarti memang benar ini adalah kasus kejang demam. Oh iya, satu lagi tadi saya lupa. Selain kepala, selain kita lihat bentuk kepalanya, ukurannya tadi, maaf ya, ditambahkan adalah ubun-ubun besar. Ya, ubun-ubunnya sudah menutup atau belum? Ya, belum menutup pada kasus apa? 3 tahun. Hidrosefalus, ya. Ya jelas, jadi kalau dia kejang demam, anak itu normal-normal aja, bahkan begitu Mas dibawa ke rumah sakit dia kejang gitu, kejangnya berhenti, nggak lama dia nangis, bangun terus udah ketawa-ketawa lagi main. Jadi perilakunya perilaku anak sehat, anak normal, karena dia kejangnya semata-mata karena kenaikan suhu yang mendadak menyebabkan ketidakseimbangan neurohormonal, ya, neurotransmitter, maaf, sehingga terjadi kejang. Itu aja, ya. Begitu kejangnya selesai, demamnya selesai, dia normal lagi. Tapi kalau ada meningitis, encephalitis, kejangnya berhenti, dia KU-nya adalah tampak sakit berat atau sakit sedang, ya. Kesadarannya juga menurun biasanya kalau meskipun kejangnya sudah selesai. Ya, itu nanti kelihatan sekali kalau kalian nanti sudah di bangsal, ya, lihat pasien, ya. Udah, jadi itu pemeriksaan penunjangnya. Kalau memang dari pemeriksaan fisiknya normal-normal semua, kita hanya perlu darah rutin saja. Istilahnya ada yang darah rutin, darah perifer lengkap, tapi intinya ada HB, leukosit, trombosit, hematokrit, dan limfom. Ya, 5 itu harus diperiksa, ya. Kemudian selanjutnya buatlah diagnosis, ya. Ternyata yang hasilnya tadi darahnya, leukositnya normal semua, trombositnya agak rendah, ya. Kemudian yang pemeriksaan penunjang hasilnya sudah